Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bunda Ahza di channel YouTube Yahman's Family. Berbicara mengenai produk kecantikan, khususnya untuk perawatan kulit, itu yang sampai saat ini yang masih banyak digemari adalah produk kecantikan yang mengandung zat asid. Nah, kenapa? Karena zat asid ini alias zat asam ini itu sangat dipercaya untuk membantu khususnya para wanita ya. Itu bisa dipercaya membantu untuk mengatasi keluhan-keluhan kulit seperti jerawat, kemudian melasma, hiperpigmentasi, dan juga masalah kulit yang lainnya. Turunan asid ini pasti sudah sering kita dengar seperti hyaluronic acid misalnya. Itu biasanya ada pada produk skincare kita. Kemudian untuk turunan asid yang ada pada produk whitening yang dimasukin ke dalam pembuluh darah itu biasanya dia bernama kojic acid dan juga ascorbic acid. Nah, ada lagi satu dari turunan asid yang produk ini sebenarnya tidak asing lagi untuk kita para medis, tetapi saya baru tahu kalau produk turunan asid ini bisa digunakan untuk estetika kulit. Nah, buat kalian yang penasaran, obat perdarahan apa sih yang ternyata dia itu salah satu turunan dari zat asid yang mampu untuk mengatasi keluhan kulit kalian? So, ikuti terus video saya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tekan loncengnya, dan jangan sekali-kali untuk skip ya. Jadi, seperti yang sudah saya sebut tadi di awal, bahwa selain dari hyaluronic acid, kojic acid, dan juga ascorbic acid, ada satu jenis acid yang mana dia juga mampu untuk mengatasi keluhan kulit kalian, dan ternyata dia itu sudah tidak asing lagi di dunia medis, yang mana dia itu biasanya kita gunakan untuk mengatasi perdarahan. Tetapi ternyata makin kemari setelah ada penelitian, dia bisa dimanfaatkan untuk estetika kulit. Langsung saja obatnya biar ndak penasaran lagi. Dia adalah Traminex. Nah, Traminex ini belakangan sering digunakan untuk booster obat utama. Jadi misalnya obat whitening Miracle White gitu ya, itu ada beberapa jasa yang menawarkan untuk boosternya adalah Traminex. Nah, Traminex ini sendiri komposisinya adalah tranexamic acid. Nah, kalau ini pantas saja waktu itu saya kok kayak ndak asing dengan obat ini, tapi sepertinya ini digunakan untuk atasi pasien dengan perdarahan gitu. Setelah saya browsing, ternyata benar. Jadi waktu itu pertama kali saya kenal obat ini itu pada saat saya jadi asisten anestesi di salah satu rumah sakit tempat saya dinas dulu. Nah, ini tuh digunakan pada saat pasien sedang operasi. Ini dimasukin langsung pada pembuluh darah, tapi tidak langsung pada pembuluh darah karena pastinya pada saat proses operasi itu kita sudah dipasang infus. Jadi ini langsung dimasukin ke selang infusnya yang nantinya langsung mengalir ke pembuluh darah. Merek yang digunakan pada saat operasi saat itu adalah Calnex. Nah, Calnex itu kandungannya sama, jadi tranexamic acid, cuman Calnex itu dia miligramnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada pada obat Traminex ini. Itu digunakan untuk pasien operasi dengan tujuan agar pasien tidak banyak kehilangan darah dengan cara obat ini tuh mendorong terjadinya pembekuan darah gitu. Makanya kenapa pada saat obat ini santer banget digunakan sebagai booster obat utama pada proses infus whitening, itu saya agak kaget aja. Itu kan obat perdarahan gitu ya, tapi akhirnya saya browsing di Google. Nah, di sana saya mencari obat ini, apa sih sebenarnya fungsi obat ini untuk estetika kulit. Nah, di sana saya menemukan artikel bagus banget dan ternyata memang benar obat ini bisa digunakan untuk estetika kulit.
saya temukan mengatakan bahwa obat ini, obat asam tranexamat ini mulai dilirik oleh pakar dermatolog karena mereka menyadari bahwa ada perubahan warna kulit, ada perbaikan warna kulit pada orang yang menggunakan obat ini saat tindakan operasi. Nah, di sini saya tidak berani mengklaim banget dan tidak berani benar-benar menegaskan bahwa obat ini mampu untuk membantu kulit kita agar tampak lebih cerah kalau misalnya digunakan secara rutin. Tapi dengan membaca artikel itu saya kok jadi gemes gitu ya, jadi pengen coba. Dan ini saya belum coba sama sekali. Dan rencananya sih saya mau coba 1 box. Mohon maaf, ini boxnya kemarin digunting sama baby saya. Nah, ini boxnya sebenarnya panjang ya, karena 1 box ini seperti produk Neutroskin dan obat-obat lain yang isinya cuma 1 ampul, maksudnya dengan obat tunggal gini, dan totalnya 10 ampul. Di artikel yang kedua mengatakan bahwa obat asam tranexamat ini sudah ada yang meneliti lebih lanjut. Jadi ternyata obat ini itu lain daripada asam-asam yang lain. Jadi dia itu unik gitu ya. Nah, obat ini ternyata kinerjanya lebih bagus apabila dia di mix dengan obat yang kandungannya itu berupa vitamin C. Dan juga ada juga artikelnya itu mengatakan bahwa obat ini kalau dia di mix dengan produk kecantikan yang lainnya, jadi di mix dengan komposisi yang nantinya terkandung pada produk-produk kecantikan lainnya, itu hasilnya lebih maksimal dibandingkan dengan dia dipakai tunggal gini. Makanya kenapa kok ke belakang ini banyak sekali para jasa infus gitu ya, dia menggunakan obat ini untuk boosternya. Dan mereka bilang untuk pasiennya yang sudah rutin menggunakan obat utama di mix dengan tranexamic acid ini alias Traminex ini, itu hasilnya jauh lebih maksimal dibandingkan dengan obat itu masuk secara tunggal. Karena kemampuannya itu tadi, jadi karena kemampuan dari tranexamic acid ini yang salah satunya adalah mampu menghambat tirosinase. Tirosinase ini adalah enzim yang dia mampu merangsang produksi melanin pada kulit. Jadi semakin banyak produksi melanin pada kulit, maka kulit akan terlihat lebih gelap. Nah, dia jadinya bisa untuk meratakan kulit. Nah, selain meratakan kulit, dia juga berfungsi untuk dia juga bisa membantu menghilangkan kayak bekas jerawat, kemudian bisa digunakan untuk menghilangkan melasma dan juga menekan hiperpigmentasi. Sebenarnya beberapa skincare yang sudah terjual di pasaran itu beberapa ada yang sudah mengandung tranexamic acid ini, baik dalam bentukan serum maupun sunscreen yang ada SPF-nya itu ya. Nah, produk-produknya yang sudah ada kandungan tranexamic acid ini, kalian bisa browsing sendiri di Google ya, produknya apa saja. Dan seperti biasa, saya tekankan sekali lagi di sini bahwa sebelum menggunakan obat-obatan apapun, apalagi itu obat yang langsung masuk ke dalam pembuluh darah, alangkah baiknya kalian mengkonsultasikan dulu kesehatan dan juga obat ini kepada para ahli. Jadi benar nggak sih obat ini itu aman untuk digunakan sebagai pembantu mencerahkan kulit kita. Nah, kesimpulan dari video saya kali ini adalah ternyata obat perdarahan alias tranexamic acid ini alias asam tranexamat, selain digunakan untuk perdarahan, dia juga sudah dilirik oleh pakar dermatologis untuk estetika kulit. Kesimpulan yang kedua, obat ini bisa untuk membantu mencerahkan kulit wajah. Jadi produk-produk yang keluaran dari Jepang, terutama skincare untuk wajah, itu sebenarnya sudah banyak yang menggunakan obat asam tranexamat ini sebagai pencerah kulit, yang makin kemari dia mengembangkan manfaat dari asam tranexamat ini sebagai anti-aging. Kemudian kesimpulan yang ketiga, obat ini selain bisa digunakan untuk obat perdarahan, ternyata obat ini bisa untuk mencerahkan kulit, kemudian meratakan warna kulit,
bisa menghilangkan bekas jerawat dan juga melasma yang sudah saya singgung di awal tadi ya. Selanjutnya, kesimpulan yang keempat, ternyata obat ini bisa digunakan sebagai obat iritasi pada kulit. Seperti iritasi karena jerawat gitu ya. Karena obat ini adalah salah satu bentuk dari asam amino yang mana dia bermanfaat sebagai antiplasmin. Antiplasmin sendiri dia bisa bekerja sebagai penekan plasmin, yang mana plasmin adalah enzim yang menyebabkan inflamasi pada kulit. Kesimpulan yang terakhir, tranexamic acid ini bisa digunakan sebagai pelindung kulit kita dari paparan sinar UV apabila dia dipadukan dengan sunscreen dan juga vitamin C, kemudian dijadikan sediaan sebagai sun protection. So, itu tadi video saya kali ini, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi di sini saya singgung bahwa saya bukan seorang pakar dermatologis, jadi kalau ada salah-salah penyampaian di sini mohon ditegur di kolom komentar. Dan buat kalian yang merasa video saya bermanfaat, bantu share dan like ya. Buat kalian yang baru kenal saya, baru mampir di channel YouTube saya, please bantu untuk subscribe. Jangan lupa untuk tekan loncengnya agar saya lebih termotivasi untuk membuat video-video terbaru yang lain dan pastinya lebih bermanfaat untuk kalian. And see you!